Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Julius Kenzi. Saya berasal dari jurusan Accounting angkatan 2022 dengan NIM 01060422100019. Nah, setelah membahas eh, video yang kemarin yaitu membuat jurnal umum, buku besar, dan raca saldo, pada video ini saya akan menjelaskan tentang membuat jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian ini dibuat setelah jurnal umum telah selesai. Nah, fungsi dari jurnal penyesuaian ini adalah untuk menentukan akun pendapatan dan akun beban dengan penyesuaian yang telah terjadi selama satu periode tersebut. Nah, selanjutnya itu fungsinya itu ada juga untuk menyesuaikan pencatatan akun perlengkapan yang memiliki masa habis pakai. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah pendapatan sewa gedung bulan Desember yang sudah terlaksana senilai 400.000. Nah, perlengkapan bulan Desember ini kan sewa gedung. Jadi, sewa dibayar di mukanya di debit dan pendapatan sewa karena kita menerima uang sewa yang telah kita sewakan itu di kredit. Jadi, sewa diterima di muka itu di debit dan pendapatan sewa itu di kredit. Lalu soal yang kedua itu ada gaji pegawai yang belum dibayarkan bulan ini sebesar 2.125. Nah, karena kita belum membayar gajinya itu berarti masuk di beban upah. Beban upahnya ada di debit dan karena kita belum mengeluarkan uang, maka kita masih berutang yaitu utang gaji. Utang gaji bertambah di kredit dan beban upah ini bertambah di debit. Lalu soal yang ketiga, perlengkapan yang tersisa bulan Desember sebesar 1 juta, yang sebelum penyesuaian sebesar 1.350.000. Nah, berarti perlengkapan ini sebelum disesuaikan bulan Desember itu senilai 1.350.000, tetapi setelah terpakai berkurang 350 karena berkurang 350 itu karena sudah terpakai, berarti yang tersisa adalah 1 juta. Maka beban perlengkapan yang tersisa 1 juta bertambah di debit dan perlengkapan 1 juta di kredit. Nah, soal yang terakhir, telah menyelesaikan pekerjaan untuk bulan November sebesar 2.100.000 tapi belum menerima cash. Nah, ini berarti sudah eh, melakukan pekerjaannya, telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi masih belum menerima uang. Nah, berarti piutang usaha dari pekerjaan yang telah diselesaikan itu sebesar 2.100.000 bertambah di debit karena piutang itu bertambahnya di debit dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 2.100.000. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian, sekarang kita akan membuat buku besar. Buku besar yang digunakan adalah buku besar otomatis, yaitu menggunakan pivot. Nah, ini jurnal penyesuaian yang di sini kita harus pindah ke jadikan satu dengan jurnal umum yang telah kita buat tadi. Itu contoh ini sewa diterima di muka, berarti di sini kita pilih yang sewa diterima di muka, dan pendapatan sewa sebesar 400.000. Berarti di sini pendapatan sewa sebesar 400.000. Nah, lalu yang kedua itu beban upah. Beban upah dan utang gaji sebesar 2.125. Yang ini beban upah dan utang gaji sebesar 2.125. Lalu ada beban perlengkapan dan perlengkapan sebesar 1 juta. Berarti di sini beban perlengkapan dan perlengkapan sebesar 1 juta. Lalu yang terakhir ada
piutang usaha dan pendapatan sebesar 2.100.000. Ini berarti piutang usaha dan pendapatan. Berarti pendapatan jasa sebesar 2.100.000. Nah, setelah ini kita sudah pindah, ini tinggal ditarik biar ada tanggalnya. Nah, lalu ini untuk akun full karena kita sebelumnya udah menggunakan rumus, yaitu sekarang kita tinggal tarik aja sampai bawah. Oke. Nah, setelah itu ini kita akan membuat buku besar dari jurnal umum dan jurnal penyesuaian yang udah kita gabungkan tadi dengan menggunakan pivot supaya menggunakan otomatis. Ini kita ke insert lalu pilih pivot table. Nah, setelah begini, setelah dilihat udah diblok semua, baru kita oke. Nah, di buku besar itu ada tanggal, lalu debit, kredit, dan akun full. Nah, untuk yang akun full ini di buku besar kita harus pindah ke filter akun full. Nah, ini namanya debit. Ini kredit. Nah, debit kreditnya sudah ada. Sekarang kita harus mencari yang namanya saldo. Kita harus mencari yang namanya saldo debit. Ini terus namanya saldo debit. Dan yang ini kita menggunakan rumus if, yaitu if sama dengan if buka kurung jika debit lebih besar daripada kredit, maka titik 2 debit dikurangi kredit. Titik 2 lagi 0. Baru kita oke. Nah, sudah seperti ini. Lalu yang kedua itu kita namanya saldo kredit. Rumusnya sama, hanya dibalik saja, yaitu menggunakan sama dengan if buka kurung debit. Jika debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit dikurangi debit. Titik 2 0. Oke. Nah, ini belum ada jumlah saldo debit dan kreditnya. Ini kita hilangin dulu. Ini udah. Ini juga kita delete dulu. Nah, ini belum ada saldo debit dan saldo kreditnya karena ini kita masih pilih yang all. Coba kalau kita pilih kas, nah itu akan muncul saldo debit dan saldo kreditnya. Nah, lalu kita harus membuat semua dari akun-akun yang udah ada di jurnal umum tadi. Kita harus membuat buku besarnya satu persatu. So, ini kita copy, baru kita paste. Nah, setelah begini kita tinggal memilih, ini kita ganti ke piutang usaha dan itu akan otomatis sendiri tergantikan. Oke. Setelah itu di sini kita buat lagi. Setelah piutang usaha ada perlengkapan.
Setelah perlengkapan, ada peralatan kantor. Setelah itu, tentang usaha. Setelah utang usaha, kita ada utang gaji. Setelah utang gaji ada sewa dibayar di muka. Setelah itu, setelah utang gaji, di sini ada sewa dibayar di muka. Lalu ada sewa diterima di muka. Setelah itu ada modal. Ini kita harus pilih salah satu aja supaya bisa keluar. Setelah modal ada private atau dividen. Setelah private ada pendapatan jasa. Lalu ada pendapatan dan dari sewa sewa gedung. Nah, itu ada beban. Sekarang ada yang pertama itu beban upah. Lalu ada beban perlengkapan. Perlengkapan, beban sewa. Setelah beban sewa, yang terakhir ada beban utilitas. Nah, ini semua udah dipilih dari eh, jurnal umum yang udah dibuat di sini. Kita kasih nama dulu. Besar penyesuaian. Nah, setelah membuat buku besar penyesuaian secara otomatis, sekarang kita membuat yang namanya neraca saldo penyesuaian. Ini nah, neraca saldo penyesuaian ini dibuat dari buku besar penyesuaian ini. Tinggal kita copy salah satu, copy, setelah itu paste. Nah, untuk ini kita harus memilih semua. Nah, lalu ini akun full yang sebelumnya difilter, kita pindah di atasnya tanggal. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini,
Kita cari yang expand collapse. Nah, kita pilih yang expand entire field. Eh, Nah, setelah kita pilih yang expand tadi, lalu eh udah ada begini. Udah ada satu persatu, yaitu tadi ada akun kas, kredit debitnya berapa, kreditnya, saldonya terakhir yang ada di debit gitu. Nah, setelah ini di dalam neraca saldo itu yang diperlukan hanya saldo debit dan saldo kredit. Maka supaya nggak bikin bingung, ini debit dan kreditnya kita hide aja. Nah, tetapi dalam membuat neraca saldo secara otomatis, yaitu kekurangannya, kita harus membuat totalnya itu sendiri. Ini blanknya. em, ini yang grand totalnya kita hapus saja atau nggak di hide aja. Oke. Nah, setelah itu kita membuat yang namanya total. Itu, nah rumusnya total ini sama dengan SUM buka kurung, lalu ini kita drag dari atas, itu kita pilih dari atas sampai bawah, lalu kita enter. Nah, setelah itu ini yang satunya tinggal kita tarik ke sebelahnya. Nah, untuk nanya saldonya ini udah balance, jadi berarti udah benar dari yang jurnal umumnya ini kita buat. Nah, setelah membuat neraca saldo penyesuaian, sekarang kita akan membuat yang namanya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini hanya untuk mengetahui apakah untuk mencari laba neto dari pendapatan yang udah kita terima dikurangi dengan beban-beban yang ada. Lalu berarti ini laporan laba. Di dalam laporan laba rugi ini, nah di dalam laporan laba rugi ini ada yang namanya pendapatan jasa, lalu ada beban, yaitu kita ada beban upah, beban perlengkapan, beban sewa,
beban penyusutan, dan beban utilitas. Nah, kalau gitu di sini kita membuat yang namanya pendapatan jasa. Ini kita bisa tulis saja di sini. Pendapatan jasa. Lalu eh, di sini pendapatan jasa yang dari neraca saldo tadi senilai 9.600.000. Nah, berarti kita di sini kita tulis 9.600.000. Lalu ada yang namanya beban. Tadi eh, kita ada 4 beban, yaitu beban upah, beban perlengkapan, beban sewa, dan beban utilitas. Jadi ini kita tulis beban upah, lalu yang kedua ada beban perlengkapan, lalu ada beban sewa. Setelah beban sewa ada beban penyusutan, lalu ada beban yang terakhir itu utilitas. Nah, setelah ini tadi beban upah senilai beban upahnya 4.250.000. Beban perlengkapannya itu tadi senilai 1 juta, yaitu yang ada di sini beban perlengkapan 1 juta. Sini berarti 1 juta. Lalu beban sewanya sebesar 800.000. Setelah itu ada yang namanya beban penyusutan. Beban penyusutannya itu senilai 400.000. Ya, untuk beban penyusutannya itu 400.000. Dan yang terakhir beban utilitas senilai 450.000. Di sini 450.000. Nah, setelah itu kita tulis ini adalah total beban. Nah, total beban ini didapat dari menambahkan semua angka yang ada di beban-beban ini. Yang ada 5 beban, terus totalnya adalah 6.900.000. Nah, lalu yang terakhir kita adalah mencari laba neto. Laba neto ini didapatkan dari pendapatan jasa dikurangi dengan total beban yang ada. Nah, senilai 2.700.000. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Lalu yang kedua kita membuat yang namanya laporan ekuitas pemilik. Nah, di dalam laporan ekuitas pemilik ini yang pertama ada modal. Modal yang kita pakai untuk usaha ya. Untuk usaha tadi di sini kita nggak ada modal, ini masuk ke investasi. Nah, setelah di modal, modalnya 0. Lalu yang kedua ada investasi. Nah, investasinya sebesar 50 juta. Setelah dari investasi, kita ada laba neto. Laba neto tadi senilai 2.700.000. Setelah laba neto, kita tambahkan
50 juta tambah 2.700.000, yaitu total. Jadi sama dengan ini ditambah 2.700.000. Oke. Kita dapat angkanya sebesar 52.700.000. Lalu setelah membuat total, kita ada yang namanya prive atau dividen. Nah, prive yang ada di sini adalah senilai 5 juta. Berarti kita tulis di sini 5 juta. Nah, setelah prive, baru kita bisa mencari modal akhir. Modal akhir ini didapatkan dari total modal, investasi dan laba neto dikurangi dengan prive. Berarti sama dengan total yang tadi dikurangi dengan prive. Nah, lalu kita mendapatkan 47.700.000. Ya, lalu kita mendapatkan 47.700.000. Nah, setelah membuat laporan ekuitas pemilik, selanjutnya kita akan membuat yang namanya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Nah, di dalam laporan posisi keuangan ini ada yang namanya aset lancar, aset tetap, dan juga liabilitas. Dan yang terakhir itu adalah ekuitas. Nah, yang pertama kita akan membuat dulu yang pertama itu aset lancar. Nah, yang termasuk ke dalam aset lancar itu adalah kas, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Itu ini kita tulis dulu, kas, setelah itu ada perlengkapan. Setelah perlengkapan ada sewa dibayar di muka. Nah, untuk jumlahnya tadi kita tinggal sama dengan, lalu kita cari di neraca saldo yaitu kas. Nah, ini. Lalu kita enter. Nah, itu akan terpindah. Lalu yang kedua ada perlengkapan. Perlengkapan di neraca saldo sebesar 3.500.000. Nah, dan yang terakhir itu ada sewa dibayar di muka. Kita di sini cari sewa dibayar di muka. Nah, oke. Lalu ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Total. Langsung dengan ini semua. Oh ya, kita harus menggunakan yang namanya rumus sum. Sama dengan, baru ini kita blok semua. Enter. Nah, jumlahnya adalah 48.025.000. Nah, setelah membuat aset lancar, kita membuat yang namanya aset tetap. Nah, yang terdiri dari aset tetap itu ada perlengkapan kantor dan akumulasi penyusutan. Perlengkapan kantornya 18, perlengkapan kantor. Nah, lalu di bawahnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, perlengkapan kantor itu kita cari di sini. Sebesar 2.600.000. Lalu akumulasi penyusutannya sebesar 400.000. Oke.
Nah, ini kita tinggal kasih koma. Lalu kita juga sama, yaitu kita totalin. Yaitu total, baru ini sama dengan sum, buka kurung, dua di blok. Next. Itu sebesar, oh sorry, ini perlengkapan kantor dan akumulasi penyusutan itu dikurangi. Berarti sama dengan ini, langsung aja dikurangi 400. Senilai 2.200.000. Nah, setelah itu dari aset lancar dan aset tetap ini kita totalin, yaitu total dari aset lancar ditambahkan dengan aset tetap senilai 50.225. Nah, dari aset kita udah buat, sekarang kita akan membuat yang namanya liabilitas. Liabilitas. Nah, di liabilitas itu ada utang usaha dan utang gaji. Yang pertama utang usaha. Lalu yang kedua ada utang gaji. Nah, di utang usaha ini kita cari di sini utang usaha senilai 400.000 dan utang gaji senilai 2.125.000. Nah, lalu ini dua juga sama kayak tadi, kita totalin. Total dari utang usaha dan utang gaji. Oke. Nah, setelah debitas yang terakhir kita membuat ekuitas. Ekuitas ini ada modal. Itu 31 modal. Nah, di laporan ekuitas pemilik tadi kita udah mendapatkan modal akhirnya senilai 47.700.000. Di sini sama dengan yang, nah oke. Nah, setelah itu tadi kan aset lancar dan aset tetap ditotalin. Sekarang yang ditotalin adalah liabilitas dan ekuitas. Lalu ini kita total sama dengan ekuitas ditambah dengan total dari liabilitas. Nah, senilai 50.225. Nah, kalau posisi keuangannya begini berarti udah benar karena dari total aset dan total liabilitas ekuitas ini udah balance. Berarti dari sini laporan posisi keuangannya udah benar. Nah, sekian video saya. Terima kasih.